amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kebalikannya, wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Ya Allah. Maka adapun orang yang menerima kitab dengan tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisabai yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Yang jelas, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini Allah mengatakan dia dihisab dengan hisab yang ringan. Nanti dia bagaimana dengan cara nerimanya, kitabnya seperti apa kita nggak bisa tahu. Tetapi kita lihat di sini, kita paham di sini ada hisab-hisab yang ringan. Hisab itu dihitung. Apa perkataan Umar bin Khattab? Hasibu anfusakum qablaan tuhasibu. Hisablah dirimu sebelum kamu nanti dihisab. Nah, ini kita paham. Hisab itu menghitung gitu kan, mengevaluasi. Kalau yang dihitung itu apa, Bu? Kalau pedagang yang dihitung itu apa? Nah, modalnya dulu lah, jangan untung langsung. Gitu dulu kan? Modal, kemudian uang yang masuk ya kan? Nah, uang yang masuk itu baru nanti ketahuan itu untung atau rugi. Modal kita apa, Ibu? Modal kita waktu, modal kita umur, modal kita kesempatan. Ini modal. Untungnya mana? Kalau waktu kita isi dengan beramal. Kalau kadihun kita, ya kadihun kerja keras kita itu nanti akan menguntungkan diri kita. Itu berarti kita untung. Kalau dosa, kadihun juga dosa itu, Bu. Aduh, saya sekarang nih lihat ada yang polisi nembak istrinya ya, nembak bayaran itu pusing nggak tuh? Kadihun nggak tuh kayak gitu? Ya, kadihun itu, Bu, pasti dia berat banget tuh bebannya. Sampai terakhir bunuh diri juga akhirnya ya. Saya berapa kali menyampaikan ketemu hadis ya, hadis dari Rasulullah yang menyampaikan gini, Bu. Manuqisa al-hisab uzziba. Orang kalau dia dihisab sama Allah dengan detail, maka dia pasti nggak akan selamat. Bukan orang, kita kalau dihisab sama Allah pasti nggak akan bisa selamat. Ini kata Rasulullah. Terus Bunda Aisyah bertanya, bukankah Allah berkata hisab fasaufa yuhasabu hisabayyasira? Bukankah ada ayat yang mengatakan nanti dia akan dihisab dengan hisab yang ringan? Nah, Rasul mengatakan itu bukan hisab. Itu namanya al-ardu. Al-ardu itu ditampakkan. Jadi hisabayyasira itu bukan hisab. Ya, dia prosesnya hanya ditampakkan saja. Ditampakkan apa? Amal-amal kita ditampakkan. Dalam hadis yang lain, ketika ditampakkan kita melihat nanti catatan keburukan kita muram, Bu, mukanya. Ya, tapi kemudian Allah bilang lihat lagi catatan, kemudian kita lihat lagi catatan, kemudian dirubah sama Allah. Keburukan itu dihapus, diganti dengan kebaikan. Nah, ini namanya hisabai yasira, dan itu namanya bukan dihisab. Itu namanya hanya ditampakkan. Artinya apa, Bu? Yang bagi saya ya, pelajaran di sini ini bagi saya begini, Bu. Kita itu banyak salah. Kita itu kurang sekali. Makanya kalaulah sampai kita itu dihisab gitu loh sama Allah, ya pasti kita nggak akan bisa selamat. Kita berdoa sekali sama Allah supaya tidak dihisab. Berarti kalau gitu itu kemurahan Allah. Padahal kalau Allah mau hisab pasti gitu loh. Ya, pasti banyak sekali kurangnya kita. Maksudnya dihisab tuh kan Allah mau hitung-hitungan gitu loh. Ya, Allah mau hitung-hitungan. Kemarin bagus kan dialog seorang ibu dengan seorang anak ya.
Seorang anak ngasih tulisan. Jadi seorang anak nungguin ibunya sakit rumah sakit, ya, dia bilang biaya berobat 12 juta. Biaya saya tidak kerja. Jadi 1 minggu saya nggak kerja, berarti saya nggak dapat orderan gitu loh. Biaya saya kelewatan orderan 5 juta gitu loh. Gitu Bu, anak nungguin ibunya sakit di rumah sakit, ngasih kayak gitu. Sampai detail, biaya saya nggak ikut acara apa gitu loh. Ya, dia bebankan ke ibunya. Gimana pas ibunya itu kayak gitu? Kecut banget ya ini. Kecut banget nih gitu loh. Ya Allah. Paham Bu? Paham ya? Ini karena jagain ibunya, jadi dia nggak kerja nih. Jadi tokonya tutup deh kalau Bu Liana. Tokonya tutup. Kalau apa tuh nggak ngisi acara, nggak apa gitu loh. Gara-gara harus di rumah sakit. Dia bebankan ke ibunya gitu loh. Ya, akhirnya sama ibunya dikasih pas surat, dikasih sertifikat rumah, sertifikat tanah. Ya, ibunya bilang, ibu gak akan lepas gitu loh, tanggung jawab rumah sakit gitu loh, ya pasti. Kemudian ibu kepikir pastilah mau bayar kita Bu ya, kita jadi orang tua harus kayak gitu Bu, jangan mau. Tapi terus dia bilang itu yang dulu pernah ada ya, biaya hamil kamu 9 bulan gratis, biaya ibu menyusui ya gratis. Nah itu maksudnya kalau mau dihisap-hisap itu anak itu jangan sampai ya ngerasa harus nemenin ibunya sebentar 1 minggu. Ini kayaknya ibu-ibu yang gagok-gagok ya kenceng nih. Dia ada anak yang saya berharap nih yang gagok ya kenceng ini. Kalau ibu-ibu gagok ya kenceng ya, terutama yang muda nih. Oke Bu, ini fasaufa yuhasabu, dan kita insya Allah nggak hitung-hitungan. Kita sebagai orang tua ya, nggak hitung-hitungan sama anak. Ya, nggak. Bahkan kita punya tekad, kalau kita masih bisa, nggak sampai kapan nggak akan menyusahkan, tidak akan menyusahkan. Anak-anak itu harus yakin, orang tua tuh nggak ada yang mau menyusahkan gitu tuh. Oke, nah tinggal jangan sampai lupa gitu loh. Ya, jangan sampai lupa. Dulu tuh orang tua udah punya saham besar dalam kehidupan kita, besar sekali. Ya, jadi kalau mau dihitung-hitung, anak-anak itu ngasih berapa ke orang tua, terus merasa udah bangga. Ada nggak nilainya dibandingkan hamil itu? Belum lagi sampai harus muntah-muntah hamilnya ya. Belum lagi sampai saya drop hamil anak kelima tuh 50 tensi darah saya. Gitu ya. Sudah 40 tahun soalnya hamilnya. Nah baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitu juga Allah, begitu juga Allah. Allah kalau mau menghisap kita, gak akan selamat kita. Karena gitu jangan ngerasa sombong, jangan ngerasa punya amal banyak, jangan ngerasa aman. Ini kita yang masalah kita tuh kita ngerasa aman. Merasa kita oh aku sholat, aku aktif pengajian, aku ini, sehingga kita merasa kayak merasa aman. Ya, padahal belum pasti ada jaminan kita tidak akan dihisap oleh Allah. Kalau Allah mau hisap kita, dihisap kita Bu. Dan kalau kita dihisap, kita nggak akan selamat. Gitu ya. Nah, yang selamat itu ketika kita nggak dihisap. Tapi kan nggak ada jaminan bahwa kita tidak akan dihisap. Oleh karena itu, karena tidak ada jaminan kita tidak akan dihisap, ini kita harus menghisap diri kita terus menghitung diri kita sebagaimana Umar kan. Umar demikian hebatnya tapi masih bisa bicara. Hisaplah dirimu sebelum dihisap oleh Allah. Ya, Umar nggak kepedean, oh nanti aku akan dihisap dengan hisap yang ringan, nggak bilang gitu. Kalau kita dihisap sama Allah, tidak akan selamat. Fasaufa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang kalau sudah dihisap dengan hisap yang ringan, dia nanti kembali Bu, berkumpul dengan ahlihi ini luas ternyata, bukan keluarga saja. Ya, masuk di situ orang-orang mukmin Bu, teman sekelompok amanya. Tadi bahagia aja ngobrol, tadi saya dengar saya lagi sholat duha. Ya, alhamdulillah begitu Bu. Yang qalibu ila ahlihi itu teman-teman mukmin. Ya, bergembira sekali. Saya suka sampaikan di sini Bu. Coba perhatikan, masruronya ada 2. Ayat 9 ada masruro, ayat 13 ada masruro. Tapi bedanya ibarat langit dan bumi nih.
Ayat 9 itu menceritakan ketika orang mukmin sudah lewat dari hisab yang ringan, dia kemudian berkumpul dengan keluarganya, dengan kelompoknya, dengan teman-teman mukminnya dalam kondisi gembira. Beda nanti dengan ayat yang 13. Innahu kana fi ahlihi masruro. Ini menceritakan kelompok yang lain, ya. Kelompok yang mana? Kelompok yang utia kitabahu wara'a dhahri. Dia diberi kitab dari belakang, ya. Wara'a dhahri itu dari belakang punggung. Terus belakang punggung gimana? Nanti dikaitkan juga dengan dari belakang punggung pakai tangan kiri juga, begitu loh, ya. Kenapa? Ini sekali lagi hakikatnya kita nggak tahu. Hakikat kitabnya gimana, di belakang punggungnya gimana, tetapi ada ulama yang menafsirkan itu saking nggak terhormatnya, saking Allah pun nggak mau lihat dia, dihinakan gitu loh Bu, ya, dari belakang. Ada juga yang mengatakan karena tangannya sedang terbelenggu, ya, karena tangannya terbelenggu, ya, orang-orang yang surat apa itu, sab'ina zira'an, 70 hasta. Jadi karena dia dibelenggu, makanya terimanya dari begini. Paham ya? Dibelenggu sampai tengadah ya. Ini suratnya kan begitu. Oke, yang seperti itu fasaufa yad'u subura, dia akan teriak, celakaku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan diazab dengan sa'ir, neraka jahanam. Bagaimana? Innahu kana fi ahlihi masruro. Sama-sama masruronya, tapi yang orang ini dulunya mereka ketika di dunia, ya, berkumpul dengan temannya, dengan keluarganya dalam kondisi bahagia, dengan senang-senangan. Tapi kapan? Dulu pas di dunia. Jadi orang, kalau kita lihat kelompok-kelompok yang tidak benar begitu loh, mereka gembira-gembira apa enggak? Gembira-gembira, hang out kemana-mana. Tetapi ini gambaran kegembiraan di mana? Di dunia. Ceritanya di akhirat, makanya bilangnya dulunya. Dulunya waktu di dunia. Pas di akhiratnya apa masrura? Tidak masrura. Bulan Ramadan itu saya bahas tentang orang-orang yang rugi, Bu. Al-khasirun. Ada satu ayat. Orang yang rugi itu adalah orang yang merugikan dirinya dan keluarganya. Saya waktu itu juga baru gitu ya, merugikan keluarga. Maksudnya apa itu? Merugikan keluarga. Ibu yang orang tuanya sudah tidak ada lagi, rindu apa tidak? Rindu. Yang punya saudara yang sudah tidak ada lagi, rindu? Rindu. Yang belum tahu ada saudaranya pergi, nggak tahu rasa rindunya. Tapi nanti nggak ketemu nanti di akhirat. Kalau sama-sama di neraka nggak ketemu, Bu. Kalau kemudian yang satu di surga, yang satu di neraka, ketemu nggak? Enggak. Kalau yang satu di surga, satu di neraka nggak ketemu. Nah makanya orang yang merugikan keluarganya. Jadi keluarga kita tuh pasti kepengen ketemu sama kita. Paham ya? Nah kalau kemudian keluarga kita kemudian ada di surga, kemudian kita tidak masuk ke dalam surga, berarti kita merugikan keluarga kita. Paham kan? Anak yang tidak menjaga keimanan, tidak meneruskan perjuangan orang tuanya gitu loh. Orang tuanya kemudian nanti masuk surga, dia karena dia tidak menjaga, dia nggak masuk surga, berarti dia merugikan orang tuanya. Padahal orang tuanya pasti kepingin bertemu. Itu maksudnya. Ya, orang yang merugikan dirinya dan merugikan keluarga. Nah, jadi ternyata kegembiraan ahli surga itu memang berlipat-lipat ya kegembiraannya. Allah menyatakan kegembiraannya ketika ketemu. Ya rasanya kita kan juga cobalah misalnya pergi di satu tempat yang indah gitu tapi sendirian gitu loh. Ya kan sepi banget gitu padahal lagi rame gitu loh. Kita nggak kenal segala macam gitu ya. Nah pas ketemu satu dengan saudara yang kita cinta, disitulah. Jadi keindahan tempat, keindahan fasilitas, keindahan apa rasanya menjadi hambar kalau tidak ada orang yang kita kenal, kita dekat, kita cintai. Nah, jadi kegembiraan itu ketika memang berkumpul. Makanya kita itu saling menguatkan gitu, Bu. Ya, saling mengajak orang lain. Dan kita harus memastikan, Bu, bahwa nikmat kita itu nanti di surga, insya Allah mudah-mudahan ya, menjadi kurang.
Ketika selama ini orang yang kita dekat, yang kita sayang, dia tidak nanti bersama-sama dengan kita. Memang tidak akan sedih. Jadi ahli surga itu tidak akan sedih, itu pasti. Ya, tetapi ya itu tadi. Kalau bertemu akan lebih gembira. Makanya subhanallah, orang mukmin itu diajarkan dalam hadis itu tidak beriman seseorang sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, sampai menginginkan yang terbaik buat orang seperti apa yang dia inginkan untuk dirinya. Kita menginginkan kita masuk surga, kita juga menginginkan saudara kita masuk surga. Itu baru iman kita sempurna. Kalau ibu, yang penting kan aku, yang penting kan awak dewe, gitu ya. Kalau cuma diri sendiri itu nggak bahagia bu orang yang kayak gitu. Karena kegembiraan kita ketika nanti kita berkumpul dengan saudara-saudara kita. Jangan sampai kegembiraan hanya ketika di dunia saja.